Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatan minan nifaq, hatta yad'aha idza atumina khana, wa idza haddatha kadzaba, wa idza 'ahada ghadara, wa idza khasama fajara." 4 hal yang apabila terkumpul pada diri seseorang, maka ia benar-benar seorang munafik tulen. Dan barang siapa melekat padanya salah satu dari keempatnya, berarti ada sifat munafik pada dirinya sampai ia meninggalkannya. Keempat hal itu adalah jika diberi kepercayaan berkhianat, jika berjanji menyelisihinya, dan jika bertengkar berbuat jahat. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Qala Abu Dzar, "Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah?" Qala al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandangnya, tidak disucikannya, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Rasulullah SAW mengulanginya sampai 3 kali. Maka Abu Dzar berkata, "Celaka dan merugilah mereka." "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Beliau menjawab, "Orang yang mengulurkan kainnya atau isbal, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya di depan orang-orang, dan orang yang menjual perniagaannya dengan sumpah palsu." Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhulhu wa la yahqiruhu, an taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri 3 marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan menzaliminya, menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Keburukan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah ia. Sebaliknya jika rusak, sungguh telah gagal dan merugilah ia. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain. Dan Abu Hurairah, ia berkata hasan gharib. Ibnu Mas'ud berkata, "Pada hari kiamat nanti, orang yang pernah mengemban amanat kemudian mengkhianatinya akan dihadapkan ke pengadilan akhirat. Dikatakan kepadanya, 'Tunaikanlah amanatmu.' Kemudian ia menjawab, 'Wahai Rabb, dunia telah hancur.' Lalu dibuatlah gambaran amanat itu di dasar jahanam seperti hari ia mengambilnya dahulu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Turun dan keluarkanlah ia.' Maka orang itu pun turun dan memikulnya di pundak, dan baginya itu terasa lebih berat daripada gunung-gunung di dunia. Ketika orang itu merasa bahwa ia telah berhasil, beban yang dipikulnya itu jatuh lagi, dan jatuh pula lah ia selama-lamanya." Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Salat itu merupakan amanat, wudu juga amanat, mandi, timbangan, takaran adalah amanat, dan yang paling besar adalah barang-barang titipan. Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah."
Nabi SAW bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang anak dari ibunya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Man masah ra'sa yatimin lam yamsashu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa baina usbu'aihi sababati wal wusta. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengusap kepala seorang anak yatim semata-mata karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambut yang terkena usapan tangannya, itu satu kebaikan. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka aku dan dia kelak di surga seperti ini. Lalu beliau merenggangkan jari telunjuk dengan jari tengah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man damma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastagni anhu wajabat lahul jannatul battah. Barang siapa menyertakan anak yatim dari keluarga muslim dalam makan dan minumnya hingga anak itu dicukupkan oleh Allah Ta'ala, niscaya Allah mewajibkan baginya surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menganiaya saudaranya, baik yang berhubungan dengan kehormatan diri maupun sesuatu yang lain, maka hendaknya ia minta dihalalkan secepatnya sebelum tiba masa di mana dinar dan dirham sudah tidak berguna lagi. Jika ia memiliki simpanan amal soleh, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan bila kebaikannya telah habis, maka kejahatan orang yang teraniaya akan dilimpahkan kepadanya dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a aw liyubahiya bihi ulama'a aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar wa fi riwayah adkhalahu Allahun nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia agar cenderung kepadanya, niscaya akhir baginya adalah neraka, dan di lain riwayat Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an bahwa anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan. Faqala Allah azza wa jalla man dalladhi yata'alla ala alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Ada seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang lancang memastikan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni fulan dan aku hapuskan amal-amalmu. Diriwayatkan bahwa yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah seorang abid atau ahli ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, takallama bi kalimati ubiqat dunyahu wa akhiratah. Orang itu telah mengucapkan satu kata yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya was salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya,
pasti mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusialah yang gagal untuk merancang. Kita diberitahu bahwa bakat menciptakan kesempatan-kesempatan. Tetapi terkadang kelihatan bahwa hasrat yang kuat bukan saja menciptakan kesempatan-kesempatan, namun juga bakat-bakat. Bukalah mata sewaktu berjalan, karena bisa saja kita akan bertemu dengan kesempatan. Adapun kesempatan itu sendiri buta. Peganglah erat-erat, karena kesempatan datang dan pergi tanpa memberitahu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'adzi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'adhihi qatalakillah wa ya bunayya al-wailu limra'atin ta'si zawjaha." Tidaklah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di dunia, melainkan bidadari yang menjadi istri suaminya akan berkata, "Jangan kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu." Dan ketahuilah wahai putriku, kecelakaanlah bagi wanita yang durhaka kepada suaminya. Hadis Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkat atau kembali dari berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Melepaskan anak panah ke arah musuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya bidadari surga muncul ke dunia, bidadari itu dapat menerangi langit dan bumi. Wanginya pun memenuhi ruang angkasa. Kerudung yang dipakainya jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, beberapa orang tawanan pernah dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada seorang wanita dari tawanan itu yang bingung mencari anaknya. Ketika ia mendapatkan anaknya, maka dipeluklah anaknya itu dan disusuinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, menurut pendapatmu, apakah mungkin wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api yang panas? Kami para sahabat menjawab, demi Allah, hal itu tidak mungkin terjadi. Beliau SAW bersabda, Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada sayangnya wanita itu kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik wa la yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathura salatuhu wa siyamuhu hatta yakuna kadzalik. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman sekalipun banyak sholat dan siamnya, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kita? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummaka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Tidakkah orang-orang itu jatuh tertelungkup di atas wajah mereka di dalam neraka hanya dikarenakan hasil kerja lidah-lidah mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. Istausu bin nisa'i ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan
فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap baiklah kepada wanita istri-istri kalian. Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas mereka dan mereka pun mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah tidak membiarkan laki-laki yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian, serta tidak mengizinkan laki-laki yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedangkan hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan juga makanan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salah tahbisu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah seorang di antara kamu tetap tercatat sebagai orang yang mengerjakan salat selama ia tertahan untuk menunggu waktu salat. Tidak ada yang menahannya untuk kembali ke rumahnya melainkan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarum min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum fakultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Pada malam aku dimi'rajkan, aku melewati satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah dan dada mereka. Aku pun bertanya, siapakah mereka hai Jibril? Ia menjawab, merekalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah khianat besar jika engkau berbicara kepada saudaramu dengan pembicaraan dusta, sedangkan ia mempercayaimu. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang perempuan bernama Ghosyah binti Jabir bin Hakim al-Quraisyah al-Amiriyah telah masuk Islam di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun situasi ketika itu sangat tegang dalam lingkungan kaum munafik dan kufar. Perempuan itu dijuluki juga Ummu Syarik. Ia hidup bersama suaminya Abu Askar Ad-Dausi di Mekah hingga dakwah Rasulullah SAW mencapai kemasyhurannya. Ia termasuk kelompok perempuan yang paling awal menerima seruan Islam. Suatu ketika ia menceritakan kisah keislamannya di tengah keluarga dan masyarakatnya. Keluargaku datang kepadaku dan bertanya, tampaknya engkau memeluk agama Muhammad. Benar, demi Allah, aku telah memeluk agama Muhammad, jawabku mantap. Demi Allah, kami akan menyiksamu dengan siksa yang berat, ancam mereka. Mereka membawaku pergi dengan unta paling buruk yang mereka miliki. Mereka memberiku roti dan madu, namun tidak memberiku minum. Ketika hari tengah panas-panasnya, mereka membuat perkemahan dan semua masuk ke dalamnya. Sementara aku ditinggalkan seorang diri di tengah terik matahari dalam keadaan berdiri. Mereka memperlakukanku dengan keji selama 3 hari berturut-turut hingga akal pikiran, pendengaran dan penglihatanku terganggu. Pada hari ketiga, mereka berkata, tinggalkan agama Muhammad dan apa yang kau yakini. Aku tidak bisa memahami ucapannya, kecuali sepotong-sepotong.
Aku lalu memberi isyarat dengan jariku menunjuk ke langit, isyarat sikap tauhid. Ketika aku dalam keadaan demikian dan kondisi sudah sangat payah, tiba-tiba dinginnya ember berisi air ada di depan dadaku. Aku langsung meraih dan meminum sekali teguk. Ia lalu terlepas. Ketika aku lihat, tiba-tiba ia sudah menggantung antara langit dan bumi hingga aku tidak bisa meraihnya. Kemudian ia datang lagi untuk kedua kali. Setelah aku meminumnya, ia terangkat kembali. Demikianlah ia datang untuk ketiga kalinya dan aku pun meminumnya hingga puas dan kusiramkan ke kepala, wajah dan bajuku. Keluargaku berhamburan keluar dan menyaksikanku. Mereka berkata, "Dari mana ini semua, wahai musuh Allah?" Bukan aku musuh Allah, akan tetapi orang-orang yang menentang agamanya. Adapun yang kalian pertanyakan ini, ia dari sisi Allah, rezeki yang Allah anugerahkan kepadaku, kataku. Maka keluargaku pergi segera ke wadah air mereka yang penuh dengan air, lalu pergi ke wadah air yang lain dan didapati air melimpah. Mereka pun kembali dan berkata, "Kami bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Tuhan kami juga, yang memberimu rizki di tempat ini setelah kami melakukan apa yang kami lakukan ini. Dialah zat yang mensyariatkan Islam." Setelah itu mereka pun memeluk Islam dan berhijrah ke agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahwa dalam keadaan sakit yang mengantarkan kepada kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan muka yang lesu lalu naik mimbar dan berpidato. "Di hari kiamat aku berdiri di atas telaga Haud. Seorang hamba ditawari dunia dan gemerlapnya, namun ia memilih akhirat. Tidak ada seorang pun yang memahami kata-kata Rasulullah ini selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata, 'Demi ayah dan ibuku, engkau wahai Rasulullah, bahkan kami memberikan tebusan dengan ayah-ayah, anak-anak, jiwa-jiwa dan harta-harta kami.' Sontak menangislah Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, 'Jangan menangis wahai Abu Bakar. Sesungguhnya salah seorang yang paling kujamin bersamaku karena persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Jika saja saya diperkenankan mengambil seorang kekasih dari kalangan manusia, tentu aku mengambil Abu Bakar. Namun yang ada hanya saudara dalam Islam. Janganlah ada pintu yang ditutup di masjid selain pintunya Abu Bakar.' Mendengar ini menangislah Abu Bakar dan berkata, 'Aku dan hartaku untukmu wahai Rasulullah.' Beberapa orang soleh bercerita, aku bertemu dengan seorang anak muda di tengah jalan menuju Mekah. Aku pun bertanya kepadanya, 'Tidakkah kau kesepian seorang diri?' Kemudian anak muda itu menjawab, 'Kemesraanku pada Allah menghilangkan rasa sepi dari diriku.' Kemudian aku bertanya, 'Di mana dia menemuimu?' Kemudian dia menjawab, 'Ketika di dunia dia tidak memberitahumu tentang pertemuannya denganku. Adapun di akhirat maka dia menjadi tempat berhimpunnya orang-orang bertakwa. Di mana aku dapat menemuimu di akhirat?' Kemudian anak muda itu menjawab, 'Di rombongan orang-orang yang menyaksikan Allah.' 'Bagaimana kamu bisa mengetahui itu?' Kemudian dengan jawaban yang sangat arif dia menjawab, 'Pandanganku kuelakkan dari semua yang diharamkan dan kujauhkan dari semua kemungkaran dan dosa. Aku telah meminta kepadanya agar surgaku adalah melihatnya.' Suatu ketika Harun Ar-Rasyid memanggil pembantunya dan berkata, 'Ambilkan air untuk berwudu.' Pembantu itu pun pergi, kemudian datang membawa air. Karena cepatnya dan juga takut kepada Amirul Mukminin, maka bejana tersebut jatuh dari tangannya hingga pecah. Amirul Mukminin marah karena perbuatannya itu. Ia hendak menghukum pembantunya, akan tetapi pembantunya itu berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan marah.' Kemudian Harun Ar-Rasyid menyahut, 'Aku telah menahan marahku.' Pembantunya kembali berkata, 'Dan orang-orang yang memaafkan orang lain.' Akhirnya Harun berkata, 'Aku telah memaafkanmu.'
Pembantunya terharu seraya berkata, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya Harun mengatakan, aku telah memerdekakanmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka kepadaku. Kemudian Umar bertanya kepada sang anak, wahai anakku, tidakkah engkau takut jika engkau durhaka kepada kedua orang tuamu ini? Kemudian sang anak berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak mempunyai hak-hak atas ayahnya? Kemudian Umar menjawab, benar, hak anak terhadap ayahnya adalah agar ayah memilih ibu untuknya, memberi nama yang baik dan mengajarkan kitabullah kepadanya. Anak itu berkata, demi Allah, ia tidak memilihkan ibu yang baik bagiku. Ibuku tidak lain hanya ibu belian. Ia juga tidak memberi nama yang baik untukku. Bahkan ia menamaiku sebagai kumbang dan tidak mengajarkan kitabullah kepadaku walau satu ayat. Maka Umar menoleh ke arah ayahnya seraya berkata, kamu mengatakan bahwa anakmu durhaka kepadamu. Kamu telah durhaka kepadanya sebelum ia durhaka kepadamu. Pergilah engkau dari sini.